Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Renungan hari ini masih akan membahas salah seorang tokoh dalam sejarah Israel, yaitu Raja Amasya. Kisah mengenai Raja Amasya dapat kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 dan kitab 2 Tawari pasal 25. Tema renungan hari ini, saudara sekalian, ialah Amasya, hancur di tengah kesuksesan. Saudara sekalian, apakah musuh terganas yang mengintai seseorang di balik keberhasilannya? Jawabnya adalah kesombongan dan kecerobohan. Tahta kerajaan Yehuda yang Allah berikan kepada Amasya di usianya yang ke-25 sungguh merupakan anugerah yang hebat, anugerah yang mulia dari Tuhan. Apalagi Alkitab mencatat bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Karena itu, saudara, Allah memberinya kemenangan melawan bangsa Edom. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-7. Nah, siapa sangka dan siapa menduga bahwa kesuksesan yang Allah berikan ini justru membuat Amasya tergelincir jatuh dalam kecerobohan dan kesombongan. Amasya menjadi takabur sikapnya dan melakukan kesalahan yang fatal di mata Tuhan. Kesalahan pertama, saudara, ialah Amasya membawa pulang dari daerah Edom, yaitu para ilah atau dewa sesembahan, lalu menyembah dan membakar korban bakaran untuk Allah mereka. Ini dapat kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 6 dan ayat 7. Amasya lupa, saudara, kemenangannya atas bangsa Edom adalah karena janji dan penyertaan Tuhan, bukan pertama-tama karena kehebatannya. Jika bukan karena Tuhan yang menyertainya, maka ia tidak dapat memenangkan peperangan itu. Dan ketika Amasya ditegur oleh seorang nabi agar ia tidak menyembah Allah lain selain Tuhan Allah, Amasya bukannya bertobat, tetapi ia marah dan mengancam akan membunuh nabi yang menyampaikan teguran Tuhan kepadanya. Ini bisa kita lihat dalam kitab 2 Tawari pasal 25 ayat 14 dengan ayat 16. Kesalahan kedua, saudara sekalian, Amasya mengirimkan tantangan berperang kepada kerajaan Israel. Saudara sekalian, Amasya merasa diri hebat. Amasya menantang kerajaan Israel untuk berperang dengannya. Peringatan Tuhan agar tidak berperang dengan Yoas Raja Israel itu sama sekali tidak dapat meredakan kesombongannya. Akhirnya, saudara sekalian, bukan hanya Amasya yang harus membayar kekalahan ini, tetapi juga seluruh rakyat kerajaan Yehuda mengalami penderitaan. Dan kota Yerusalem dengan bait Allahnya juga harus mengalami kerusakan yang amat parah. Itu bisa kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Amasya bagi kehidupan kita? Yang pertama, saudara sekalian, yaitu kesombongan dapat membawa malapetaka bagi diri kita sendiri dan penderitaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amasya mengalami kehancuran di masa kesuksesannya. Ia jatuh di tengah kejayaannya. Itu semua karena kesombongan dan kecerobohannya. Kesombongan dan kecerobohan bagikan pintu terbuka yang dibaliknya telah menunggu suatu malapetaka dan penderitaan. Tuhan tidak suka dengan orang yang meninggikan dirinya atau bersikap sombong dan takabur, sebab perilaku seperti ini mendatangkan malapetaka, penderitaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain yang dekat dengan kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan biarkan diri kita, saya dan saudara, dikuasai oleh kesombongan dan kecerobohan. Biarlah kita tetap bersikap rendah hati, walaupun kita sedang berada dalam keberhasilan, sehingga kita tetap dapat bertindak dengan tepat dan bijak dalam hidup ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus siap mendengar dan menerima koreksi dari orang lain untuk kebaikan kita dan melakukan pembaruan hidup. Kesombongan dan kecerobohan dalam bersikap dapat dihindari, saudara sekalian, jika kita bersedia mendengar dan menerima masukan atau bahkan teguran dari orang lain yang mengingatkan kesalahan kita. Mereka yang bersedia menegur kesalahan kita adalah orang yang mengasihi kita dan yang diutus Tuhan untuk kebaikan kita. Memang tidak enak rasanya, saudara sekalian, menerima teguran atas kesalahan yang kita perbuat. Tetapi jika kita bersedia melakukannya, maka kita akan terhindar dari petaka yang akan menyusahkan diri kita sendiri dan orang lain dalam kehidupan kita. Selain itu pun, saudara sekalian,
kita akan semakin dapat bersikap dan bertindak yang benar, yang tepat dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bersyukurlah jika ada orang yang menegur dan mengingatkan kita jika kita telah melakukan yang keliru dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus terus berupaya melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati. Ketidakmampuan Amazia untuk melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati inilah yang menjadi sumber kejatuhannya. Karena ketidaksepenuhan hatinya melakukan kehendak Tuhan inilah yang membuat ia jatuh dalam kesombongan dan kecerobohan dalam bersikap dan bertindak. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kita melupakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berupaya untuk taat kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab dengan demikian, kita tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap bersikap rendah hati. Tindakan kita akan penuh pertimbangan yang matang sehingga tidak ceroboh. Dan kita juga akan selalu menerima dan menghargai mereka yang menyampaikan nasihat bahkan teguran bagi kita agar kita menjadi semakin lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Amin.